Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Halo, halo, halo. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada. Nah, kali ini aku akan ajak kalian jalan-jalan di Queen Victoria Market yang ada di Melbourne, Australia. Aku akan ajak kalian belusuan di pasar lokal yang ada di kota Melbourne, Australia, sambil ngeyel, ngobrol-ngobrol tentang pendidikan seksual di Amerika ya. Nah, kenapa aku membicarakan soal ini? Aku baru nonton videonya Karda yang membicarakan tentang perbedaan pendidikan seksual di Indonesia dan Amerika. Nah, itu sangat menarik. Kalian tonton sendiri videonya, linknya ada di deskripsi di bawah video aku ini. Aku pernah menulis komen di salah satu videonya Karda, yang mana aku mengatakan tentang pendidikan seks di Amerika ini dimulai sangat mudah sekali. Nah, informasi yang aku katakan itu berdasarkan pengalaman keluarga aku pribadi ya. Jadi aku sharing ke dia, aku menulis komen. Kira-kira seperti itu. Karena apa ya, aku melihat bagaimana cara membesarkan anak dari keluarga aku sendiri. Pernah sekali neneknya ya, nenek itu besan aku ya mungkin ya, itu adalah orang tua dari mantu aku gitu loh. Jadi neneknya cucu kami. Satu waktu aku ingat pernah mendengarnya, neneknya itu, grandmanya itu mengatakan ke cucu kami, kira-kira seperti ini. Nah, misalkan ada orang yang memegang-megang kamu, menyentuh alat pribadi, alat private kamu itu, kamu harus lapor atau kasih tahu ke orang tua kamu atau kasih tahu ke aku. Maksudnya ya grandma gitu ya. Nah, itulah pengalaman seperti itu yang aku sharing ke Karda ya. Itu terjadi sewaktu cucu kami itu masih mungkin umur 5-6 tahun. Walaupun umur masih muda, orang tua dan anak-anak itu sudah mempunyai satu komunikasi, termasuk pembicaraan topik tentang seks. Kita bicarakan di dalam keluarga kami. Di Amerika ini biasa seperti itu, lebih terbuka dibanding dengan Indonesia. Tapi ya dalam batas-batas tertentu, tergantung dari umur si anak itu. Jadi cara kita berkomunikasi dengan mereka itu memakai satu bahasa yang tidak terlalu mendetail. Ya kira-kira seperti itu. Aku tidak mau orang salah sangka atau persepsinya salah dalam menanggapi apa yang aku tulis atau apa yang aku katakan ya. Jadi bukan kita asal ngomong tentang segala macam secara mendetail, tidak. Bukan seperti itu. Jadi cara kita dalam penyampaiannya, dalam komunikasi antara orang tua dengan anak itu memakai satu cara bahasa yang pantas untuk anak-anak yang seumur itu gitu. Nah, jadi berdasarkan itu aku agak penasaran juga. Aku tidak mau orang yang mempunyai persepsi yang salah ya. Maka itu aku cari riset informasi yang lebih benar gitu ya. Aku tanya ke Pak D Google. Nah, di antara penemuan yang aku baca ya, aku ingin sharing ke kalian ya, tentang pendidikan seksual yang ada di Amerika. Nah, kira-kira seperti inilah. Sebagian besar remaja di Amerika Serikat
menerima pendidikan seks dalam bentuk tertentu di sekolahannya setidaknya 1 kali antara kelas 6 dan kelas 12 sampai kelas 6 sampai kelas 12. Banyak sekolahan mulai membahas beberapa topik sejak kelas 4 atau kelas 5. Program pendidikan seks di Amerika Serikat mengajarkan siswa mengenai kesehatan seksual, serta cara menghindari penyakit menular seksual dan kehamilan remaja yang tidak diinginkan. Nah itu, kebanyakan menekankan kepada kesehatan. Jadi bukan, gimana ya, tidak ada kurikulum sekolahan yang membicarakan misalkan 1 jam di kelas ini ya, membicarakan tentang seks terus sampai mendetail. Bukan seperti itu. Cara penyampaiannya, sex education di sini itu disesuaikan dengan umur mereka dan memakai bahasa yang pantas untuk anak-anak seumur itu. Tapi kebanyakan membicarakan tentang safety gitu loh, tentang kesehatan, tentang bagaimana penyakit bukan hanya enak-enaknya aja ya, tapi ada resiko penyakit menular segala macam dan kehamilan, bagaimana cara mencegahnya. Seperti itu yang dibicarakan. Jadi bukan caranya, modelnya itu pakai stylenya apa. bukan seperti itu ya. Maksudnya diberi satu pengertian menurut umur anak itu. Nah, mungkin menurut orang-orang di Asia ya, mungkin terlalu dini, terlalu cepat untuk membicarakan semua itu ya. Mungkin mereka menganggap ini anak ini masih kecil, umur 5 tahun gitu ya. Padahal umur 5 tahun itu mereka itu sangat penasaran. Banyak anak-anak yang umur 5 tahun itu nggak bodoh loh. Jadi kebanyakan kita itu mengira bahwa anak itu bodoh gitu ya. Padahal mereka itu pintar. Coba pikir kalian sendiri di umur-umur 5 tahun, 6 tahun itu. Kalian kan neritis gitu. Kepingin tahu, nginceng sana, nginceng sini gitu kan. Nah, ada yang menanyakan juga ya. Aku baca. Pada kelas yang tepat ya. Kelas berapa sex education, pendidikan seks itu diajarkan. Pada yang tepat itu pada kelas berapa? Indikasinya itu di mana? Siapa yang menentukan kelas segini harus diajarkan, kelas segini harus diajarkan ini segala macam. Nah, itu patokannya tuh ambil dari mana? Dari yang menanyakan seperti itu ya. Bagi banyak siswa, pengalaman pertama mereka dengan pendidikan seks di sekolah terjadi pada kelas 4 atau kelas 5 melalui pelajaran mengenai puberitas gitu ya. Meskipun belum umum dilakukan, beberapa sekolah menyertakan pendidikan seks yang sesuai dengan usia sejak jenjang taman kanak-kanak. Wah, ini yang menarik ini ya. Beberapa sekolah menyertakan pendidikan seks yang sesuai dengan usia sejak jenjang taman kanak-kanak. Wow. Ya, mungkin ini bukan pelajaran seks, membicarakan seks itu ya. Mungkin sudah disisipin, dimasukkan pelan-pelan dengan bahasa yang bisa dimengerti anak seumur itu ya, macam tadi, bukan dikatakan langsung mengatakan kemaluan itu ya dengan nama yang
dibelok-belokkan gitu mungkin ya. Eh, itu di area private gitu misalkan. Jadi nggak di mereka tahu lah disisipkan apa itu yang dimaksud dengan area private kalian tuh apa gitu mereka tahu. Nah, jadi dengan kata-kata yang seperti itu dijelaskan mereka itu ya sedikit-sedikit. Jadi itu kan untuk safety-nya anak-anak kan. Walaupun anak kecil, coba lihat hal-hal ini banyak terjadi itu terhadap saudara saudara dekat kita sendiri loh. Yang mungkin om kita atau kemenaan kita segala macam itu ya terjadi di antara keluarga terlebih dahulu daripada orang yang tidak kita kenal. Hal-hal seperti itu terjadi dalam keluarga kita sendiri dulu loh. Hati-hati kalian ya. Ini banyak terjadi. Maka itu karena ini terjadi di dunia manapun, aku bukan bilang di Indonesia ya, di seluruh dunia terjadi seperti itu, maka itu tidak heran bila sekolahan itu, para orang-orang pinter di sekolahan, guru-guru pinter yang di sekolahan itu sudah memikirkan kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Maka itu anak-anak dari kecil itu sudah dibimbing, disisipkan agar anak-anak itu mengerti kalau ada orang yang demek-demek, sentuh-sentuh ini, sentuh itu kalau nggak pantas ke alat private kamu itu, kamu harus lapor ke guru atau ke orang tua kamu. Jangan diem aja. Jangan takut kamu. Nah itu diajarkan seperti itu untuk memproteksi diri mereka sendiri. Ya itulah. Tapi ya nggak tahu ya. Kira-kira seperti itu pengertian saya ini. Pengertian aku yang terbatas ya. Dan juga ada yang menanyakan pada umur berapa anak-anak itu seharusnya diajarkan tentang pendidikan seks. Ada orang yang bertanya seperti itu ya. Hal yang perlu diketahui, usia 5 hingga 7 tahun, anak-anak sedang belajar lebih banyak tentang bagaimana orang-orang berinteraksi satu sama lain. Mereka mungkin mulai tertarik pada apa yang terjadi secara seksual di antara orang dewasa. Oh iya, anak umur 5 atau 7 tahun itu kepingin tahu, penasaran itu jiwa, roh penasaran, roh penasarannya itu mulai bekerja umur segitu. Nah, jadi kita harus hati-hati itu. Kita harus waspada. Nah, itulah kata-kata yang tepat ya mungkin. Saya mungkin bahasa saya ini mencela-mencela gitu ya. Mungkin Karda kalau menjelaskan lebih jelas dari aku gitu. Tapi ini ya aku ingin sharing ke kalian. Nah, ada juga yang tanya di luar sana. Kalian nanti aku tunjukkan di layar kalian ini itu pertanyaan-pertanyaan itu yang aku baca itu akan aku tayangkan di layar kalian ya. Kalian lihat di layar kalian terus nanti kalian bisa lihat sendiri, tanya aja ke Pak D Google atau ke AI. Kalian bisa riset sendiri kok ya. Di sini aku ngeyel secara kasarnya aja ya. Aku sharing ke kalian, tapi nanti kalau kalian tertarik, kalian bisa riset sendiri di sosial media. Kira-kira begitu kan? Nah, oke. Ada juga yang menanyakan, apakah pantas umur 10 untuk mengetahui tentang hal-hal seks? Apa itu pantas? Nah, pertanyaan ini aku baca dari BBC London, dari berita BBC di UK, United Kingdom ya. Kalian nanti linknya ada di deskripsi di bawah video aku ini. Nah, setelah kalian nonton ini,
kalian cek deskripsi video aku ini, banyak sekali link-link yang menarik yang ada hubungannya dengan apa yang aku bicarakan saat ini ya. Nah, ini jawabannya. Saran dari NHS. NHS itu singkatan dari National Health Service. Menyatakan bahwa tidak ada kata terlalu dini untuk memulai membicarakan seks, asalkan disampaikan dengan cara yang sesuai dengan usia anak. Anda tidak perlu menjelaskan secara detail. Jawaban yang singkat dan sederhana mungkin sudah cukup. Tidak perlu mendetail. Seperti misalnya, jika mereka mengajukan pertanyaan, bila anak kalian mengajukan pertanyaan, dari mana asalnya bayi? Nah, aku pernah mendengar hal seperti ini ya, waktu aku kecil dulu itu ya. Yang sering aku dengar itu dari Tuhan. Nah, ini gimana? Dijawabnya anaknya ingin tahu, tapi dijawab datangnya itu dari Tuhan. Nah, ini gimana ini ya? Nah, kalau kalian mau membicarakan jawabannya itu dari Tuhan, berarti semuanya akan berhenti mandek di situ. Tidak ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lagi. Kalau jawabannya, itu dari Tuhan. Habis perkara. Kenapa tidak dijawab yang masuk akal gitu loh. Nggak usah mendetail, tapi yang bisa diterima. Bilang aja, itu dari perutnya ibu, dari perut ibu. Bilang gitu aja. Anak pasti sudah senang dengan jawaban seperti itu. Mereka tidak akan menanyakan dengan yang lebih mendetail lagi gitu. Jadi jawablah yang masuk akal. Biasanya dengan jawaban itu anak sudah puas dengan jawaban itu. Kalau kita hajar dengan itu jawabannya, kalau dijawab gitu dari Tuhan, ya habis perkara. Anak itu akan berpikir lagi, Tuhan itu di mana? Pokoknya bulat lah. Maka itu aku kadang-kadang dalam kehidupan aku ya, kalau kita ngobrol-ngobrol terus orang bilang aku percaya dengan Tuhan, aku yakin dengan Tuhan. Kalau sudah seperti itu ya, berarti kita tidak perlu membicarakan tentang hal yang kita diskusikan kan. Kalau jawaban kamu itu dari Tuhan, habis perkara sudah. Nah, paling sebel aku kalau bicara dengan orang yang selalu membawa Tuhan dari dengan pembicaraan kita itu ya. Karena mungkin otak dia itu tidak mampu untuk menjelaskan, jadi untuk menutupi kebodohan dia, untuk menutupi kelemahan dia itu, dia selalu membawa Tuhan. Itu dari Tuhan gitu. Nah, mungkin kalian pernah mendengar percakapan yang seperti itu kan. Nah, kenapa aku selalu mengatakan Indonesia ya? Bukan ingin meremehkan Indonesia loh. Ini karena subscriber aku ini kebanyakan dari Indonesia, maka itu aku selalu mengatakan Indonesia ya. Bukan berarti ingin merendahkan atau bagaimana, nggak ada urusannya dengan itu ya. Bukan berarti ini banyak terjadi di Indonesia loh. Kalau aku selalu mengatakan Indonesia ya, bukan hanya terjadi di Indonesia ya. Karena hal pelecehan seksual ini terhadap anak-anak ya, ini terjadi di seluruh negara yang ada di dunia ini loh. Jadi skopnya ini sangat luas sekali. Dan kebanyakan pelakunya adalah keluarga atau saudara dekat kita sendiri.
Mudah-mudahan kalian mengerti itu ya. Jadi kalau aku bicara Indonesia, Indonesia jangan tersinggung atau aku ingin meremehkan Indonesia itu bukan seperti itu ya. Karena kenyataannya kalau soal seksual ini terjadi di mana-mana, di Amerika sendiri banyak terjadi pelecehan-pelecehan seperti itu banyak sekali. Wow, 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 buset. Sudah 20 menit lebih ini. Oke, akan aku akhiri dulu ya. Tapi sebelum aku akhiri, aku akan bertanya ya. Bertanya dengan kalian, kalian bisa meninggalkan komen atau aku bertanya ke diri aku sendiri ya. Nah, sistem mana yang lebih baik? Sistem di Amerika yang begitu liberal dan terbuka atau sistem di Indonesia yang hanya dibungkus saja, daripada ribet-ribet dibungkus rapet aja. Terus kemudian apa, di Rusia juga mempunyai sistem tersendiri, di China mempunyai sistem sendiri, semuanya mempunyai sistem tersendiri. Jadi mana yang baik, mana yang tidak baik ya. Menurut aku tidak ada yang baik, tidak ada yang tidak baik ya. Semuanya sudah berjalan berabad-abad dari zaman dulu, dari zamannya nabi-nabi dulu. Ini seksual ini sudah menjadi pembicaraan yang sangat ramai sekali dibicarakan. Jadi sudah ada sejak dulu-dulu itu ya. Menurut aku sistem di Indonesia ya sudah berjalan begitu lama ya, di China, di Rusia, di Amerika ya. Jadi sistemnya itu sudah bukan baru lagi, sistem kuno sebetulnya. Hanya saja dunia kita yang sudah berubah, cara pandangan kita yang sudah berubah. Jadi kelihatannya hal-hal baru ya, janggal gitu. Enggak, ini sudah urusan dari zaman nabi-nabi dulu ini ya. Nah, kalau mau yang lebih seru lagi ya, menarik lagi ya, cerita-cerita yang dari zaman kerajaannya di China sana ya. Biasanya raja itu kan mempunyai banyak selir kan. Ini selir-selirnya itu kompleks selir itu ada yang menjaga. Yang menjaga biasanya laki-laki. Itu si penjaga selir itu biasanya dikebiri. Bukan hanya dikebiri ya, burungnya itu dipotong. Jadi nggak ada burungnya gitu. Untuk meyakinkan bahwa tidak akan melecehkan selir-selirnya si raja itu. Sangat menarik ceritanya. Dan yang menarik lagi ini ya, orang tua malah menganjurkan anak-anak lakinya itu untuk memilih pekerjaan sebagai selir itu, didorong menuju ke sana. Kenapa? Karena itu adalah pekerjaan yang sangat menarik, pekerjaan yang terhormat di masa itu ya. Makanya itu orang tuanya mendorong itu, kalau mempunyai anak yang bekerja sebagai itu, walau burungnya harus dipotong, itu adalah satu penghargaan menurut mereka. Nah, itu dia. Coba kalian bisa riset sendiri. Kalian bisa cari sendiri di Google dengan kata sendi Unix. History of the World Units in China. Ceritanya sangat menarik sekali. Jadi seks bukan hal baru ya. Ini sudah sejak dari zamannya nabi-nabi dulu atau awal dari zaman kehidupan ini sudah ada. Hanya kita saja yang berubah ya. Zaman dulu lebih orang-orang zaman dulu juga senang main perempuan atau main selingkuh itu sudah biasa zaman dulu. Banyak hal cerita-cerita di dunia ini yang sangat menarik sekali. Jadi di sini aku hanya ingin sharing ke kalian ya tentang apa yang ada di benak aku. Terus aku ingin berbagi dengan kalian. Mungkin kalian sudah tahu ya, semua ini sudah bukan hal baru kok. Jadi kalau kalian sudah tahu ya, yang lewatkan aja ya. Kalau bagi yang belum tahu ya, kita sama-sama belajar, sama-sama menggali pengetahuan yang ada di sosial media.
Karena kehidupan ini menurut aku sangat menarik sekali ya. Semoga kalian bisa menikmati video dari Queen Victoria Market ini. Oke, see you. Sampai di sini dulu. Semoga terhibur. Bye. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.